Nah, menurut saya apa yang dikatakan oleh Ketua MPR yang baru ini, menurut saya sangat keren sekali, Ahmad Muzani, yang pada waktu lalu juga menolak terkait ekspor pasir laut, di mana itu adalah kebijakan dari Presiden Joko Widodo, dan saat ini mengingatkan anggota MPR untuk hidup sederhana. Nah, menurut saya sangat keren sekali ya dari Ketua MPR yang baru ini. Bahkan secara tegas mengingatkan anggotanya untuk selalu melakukan hidup sederhana. Menurut saya sangat keren sekali. Apalagi kalau kita lihat fenomena-fenomena baru-baru ini ya. Mulai dari nebeng pesawat jet pribadi, belanja roti 400.000, stroller 21 juta dan lain sebagainya. Menurut saya itu tidak usah diposting lah hal-hal semacam itu. Karena apa? Karena membuat masyarakat geram. Apalagi juga dari Kaisang Pangarep itu anak dari Presiden Joko Widodo, dan semestinya masyarakat curiga itu hal yang sangat lumrah sekali. Apakah itu terkait gratifikasi dan semacamnya? Bayangkan loh, nebeng pesawat jet pribadi loh, kalau bukan anak presiden pasti juga tidak akan bisa ya. Nah, yang cukup mengejutkan, yang cukup diherankan oleh masyarakat ya, bukannya Kaisang itu introspeksi terkait dugaan gratifikasi nebeng pesawat jet pribadi. Bukannya introspeksi, tetapi malah tidaknya menyindir lah kepada kader-kader PSI kalau memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono akan diberikan hadiah pesawat jet pribadi. Menurut saya itu juga sangat lucu sekali, di mana masyarakat geram dengan tingkah laku dari Kaisang yang setidaknya sangat pede, keterlaluan menggunakan pesawat jet pribadi alias nebeng, tetapi bukannya introspeksi malah ya setidaknya membuat masyarakat selalu geram. Nah, menurut saya apa yang dikatakan oleh Ketua MPR yang baru ini, menurut saya sangat keren sekali, Ahmad Muzani, yang pada waktu lalu juga menolak atau menunda terkait ekspor pasir laut, di mana itu adalah kebijakan dari Presiden Joko Widodo, kebijakan pemerintah saat ini, dan saat ini mengingatkan anggota MPR untuk hidup sederhana. Menurut saya itu sangat keren sekali lah. Semoga saja pejabat-pejabat di negara Indonesia ini bisa hidup sederhana, tidak usah pamer menggunakan pesawat jet pribadi karena itu sangat tidak diperlukan lah. Nah, menurut saya ini sindiran yang sangat keren sekali ya bagi anak-anak para pejabat, bagi para pejabat juga yang hidup hedon dan bergaya hidup mewah. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Itu secara tidak langsung Ketua MPR Ahmad Muzani dari Gerindra mengingatkan anggotanya untuk hidup sederhana. Dari Arianto, casingnya boleh sederhana, namun jangan lupa nebengnya wajib privat jet. Cemilannya seharga guru gaji honorer sebulan. Belanjanya harus barang impor dengan branded termahal di dunia. Min Gerindra, ayo banyak-banyakin posting makan di warteg ya. Pernyataan basi, lagu lama, keset kusut ya. Setidaknya menurut saya ada ucapan seperti ini, menurut saya baik ya. Dan kalau bisa sih setiap bulan itu selalu diingatkan terus setiap bulan. Jadi setidaknya bisa terpatri di otak. Gaya hidup sederhana itu sangat keren sekali. Apalagi pada saat lalu kedatangan Paus Fransiskus ya, dan bahkan sudah dicontohkan oleh pemimpin Katolik di dunia. Datang pelantikan mobilnya mewah semua. Nah, menurut itu sangat biasa sekali ya, kalau punya mobil mewah itu biasa sekali. Tetapi kalau privat jet itu sungguh luar biasa, dan makan tidak perlu diposting lah, intinya tidak perlu diposting. Jadi contoh dulu Pak, habis ngomong gini, Pak Ahmad Muzani pulang ke rumah dinasnya yang seharga 25M dengan kendaraan dinas harga 1,5M, dikawal ranger, totet-totet, suruh rakyat membayar pajak minggir. Ya bakalan kebalikan nih hasilnya. Ya semoga saja tidak lah. Kalau kita ingat pada saat lalu ya, bahkan mantan Menteri Perhubungan Singapura dipenjara karena numpang jet pribadi dan terima Brompton. Bayangkan, ini sekelas menteri loh, Menteri Perhubungan di Singapura, sangat tegas sekali ketika ada dugaan gratifikasi dan langsung diusut. Tetapi ya kalau Kaisang menurut saya dengan dia menjadi pengusaha, menurut saya nebeng pesawat jet pribadi juga harus dicurigai ya. Karena apa? Karena bapaknya juga orang nomor 1 di Indonesia, dan bahkan juga kakaknya wali kota Surakarta.
Jakarta dan saat ini menjadi wakil presiden terpilih. Seharusnya benar-benar diusut ya, kenapa sampai naik pesawat jet pribadi, ada apa semua itu. Dan bahkan dari pemberitaan itu tidak hanya 1 kali 2 kali saja loh Kaisang menggunakan pesawat jet pribadi. Dan KPK kayaknya juga agak melempem ya kalau ke anak-anak dari Presiden Joko Widodo ya. Nah, bahkan dari komentar-komentar di sini, wah langsung lah setidaknya mengingatkan pada Kaisang. Bahkan dikomentari dari Frutip, Kaisang dari jaga alam pindah ke Indonesia aja pasti beda cerita. Dari Ragil, kui kan negara beneran, hukum diperlakukan dengan benar. Duduk kerajaan Jawa, hukum gak berlaku gawe keluarga kerajaan. Hukum di kerajaan Jawa hanya berlaku buat rakyat jelata. Dari Ali, naturalisasi saja. Untuk pejabat-pejabat Indonesia dinaturalisasi aja biar keren, Indonesia bisa maju. Perbedaan negara maju dengan negara mundur. Cuma nebeng temen kok, tapi temennya gak ikut. Memang unik sekali pada saat lalu ya, nebeng pesawat tapi temennya tidak ikut. Ini juga sangat lucu sekali. Kalau di Konoha jadi nebeng dibolak-balik, negoro gak jelas bukannya langsung gawe kaos tulisan Putra. Ya, bahkan yang cukup pede sekali pada saat lalu Kaisang bahkan mengenakan rompi Putra Mulyono. Ini juga sungguh gregeten lah. Masyarakat seharusnya Kaisang itu diam, tidak usah gimmick-gimmick seperti itu, malah menjadi blunder besar ya. Nah, kalau kita melihat pemberitaan dari sini juga ya, mantan Menteri Perhubungan Singapura dipenjara karena numpang jet pribadi dan terima Brompton. Subrahmanyam Iswaran, mantan Menteri Perhubungan Singapura, baru-baru ini dijatuhi hukuman penjara 12 bulan setelah terlibat dalam skandal yang mengguncang di negara tersebut. Dilansir dari BBC, Iswaran mengaku bersalah atas penerimaan hadiah senilai lebih dari 400.000 atau 4,8 miliar selama masa jabatannya. Hadiah-hadiah yang diterimanya termasuk tiket Grand Prix Formula 1, sepeda Brompton Tailline, alkohol, serta tumpangan jet pribadi. Selain itu, ia juga terbukti menghalangi jalannya peradilan. Vincent Hung, hakim yang memimpin persidangan di Pengadilan Tinggi Singapura, menekankan bahwa tindakan Iswaran merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Ia mencatat bahwa Iswaran tampaknya percaya bahwa dirinya akan dibebaskan. Dalam suratnya kepada Perdana Menteri, ia menolak tuduhan ini dan menyatakan keyakinannya yang kuat akan bebas. Oleh karena itu, saya kesulitan menerima bahwa ini merupakan indikasi penyesalannya, ujar Hakim Wong. Iswaran dijadwalkan untuk melaporkan ke penjara pada tanggal 7 Oktober. Ia akan menjalani hukuman di penjara Changi yang juga menjadi tempat bagi narapidana hukuman mati. Wow, memang sih kalau ada dugaan gratifikasi dan langsung diusut tuntas dan bahkan dilakukan investigasi dan lain sebagainya, kemungkinan masyarakat bisa percaya lagi lah ke pejabat-pejabat publik di Indonesia. Ya seperti halnya di Singapura lah, ketika mantan Menteri Perhubungan Singapura ya bahkan nebeng jet pribadi dan menerima hadiah Brompton dan bahkan tiket Formula 1, itu pun juga masuk dalam gratifikasi dan langsung diusut tuntas oleh Singapura. Menurut saya kalau aparat-aparat yang berwenang di Indonesia bisa benar-benar melakukan ini, kemungkinan pejabat-pejabat di negara Indonesia pasti juga sangat keren-keren sekali ya, dan kemungkinan masyarakat juga bisa kembali percaya lagi kepada pejabat-pejabat di Indonesia kalau benar-benar penegakan hukum dilakukan dengan transparan. Ya, tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.